Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang mulia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita bisa katakan sebenarnya Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Semenjak kita hadir di dunia ini sampai meninggalkan dunia ini, sedetik pun Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Saya akan tunjukkan satu bukti bahwa dalam kehidupan kita ini ada satu nikmat yang sangat berharga. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen, atau bisa mungkin kita katakan lebih tepatnya ini udara. Nikmat udara ini lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Uang yang banyak, pangkat yang tinggi, status sosial yang kita sandang, tidak ada artinya sama sekali semuanya apabila Allah menghilangkan ini udara. Jangankan satu hari atau satu jam, 10 menit saja udara ini tidak ada, maka habislah kehidupan. Itu baru satu daripada nikmat Allah. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Maka hadirin yang mulia, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Namun nikmat yang paling tinggi sebenarnya ini adalah nikmat iman, yaitu keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan diutusnya para nabi, untuk memperkenalkan kepada manusia siapa Allah yang sesungguhnya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi itu dikatakan, idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'. Allah jelaskan, wahai manusia, kalau kau menemukan aku, maka engkau telah mendapatkan segala-galanya. Engkau mengetahui, engkau mengenal dan paham siapa aku yang sesungguhnya, maka engkau telah mendapatkan segala-galanya. Maka mengenal Allah ini adalah persoalan yang fundamental dalam agama kita. Karena inilah sumber segala-galanya, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan dan lain sebagainya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membicarakan tentang Allah ini, dalam perspektif agama Islam itu ada dikenal dengan Tuhan. Dalam agama-agama yang lain atau dalam kehidupan kita sehari-hari, orang biasa mengatakan Tuhan. Dalam bahasa Al-Quran pun juga ada Tuhan, ada Allah. Cuma kalau kita lihat perkataan Tuhan yang kita bisa ambil dari kata ilah. Ilah itu artinya Tuhan dalam bahasa Arab. Dan kata ilah ini bisa menunjukkan satu, bisa dua, dan bisa lebih daripada dua. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ketika kita mengatakan ilahun, itu satu Tuhan. Ilahani, dua Tuhan. Dan alihah, banyak Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kata Allah ini tidak ada duanya, tidak ada banyaknya, hanya satu saja. Jadi oleh karena itu Tuhan ini adalah esa. Dan satu hal juga yang harus kita garis bawahi, tidak mungkin manusia itu tidak bertuhan, pasti bertuhan. Cuma ada manusia yang bertuhan satu, ada yang bertuhan lebih dari satu. Orang yang bertuhan satu, inilah yang disebut dengan mukmin. Tapi orang yang bertuhan lebih daripada satu, inilah yang disebut dengan musyrik. Dia percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada selain Allah. Inilah artinya menduakan Allah. Ini yang disebut dengan musyrik. Karena dalam agama kita nggak mungkin manusia tidak bertuhan. Jadi kalau ada ungkapan bahwa ateis itu tidak bertuhan, itu sebenarnya tidak logis itu. Tidak mungkin manusia tidak bertuhan, pasti bertuhan. Cuma itu tadi, ada yang bertuhan kepada satu, ada yang bertuhan lebih daripada satu.
Yang bertuhan satu lah ini disebut dengan mukmin, dan bertuhan lebih dari satu inilah yang disebut dengan musyrik. Dan tidak mungkin orang itu mulhid itu. Dan kalau kita lihat bahasa Arab, kata mulhid ini sebenarnya yang diterjemahkan ateis itu tidak ada padanannya dalam Al-Quran. Kata-kata lahada, istilah mulhid itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah artinya menggali lubang. Jadi bukan berarti tidak punya Tuhan. Dan bahkan kita bisa kenal dengan liang lahat, itu adanya liang lubang itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan mulhid lahada dalam perspektif Islam itu adalah orang yang menggali lubang kesesatan untuk dirinya karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kalau kita lihat ini bahwa Tuhan itu satu, sementara Allah itu satu, sementara Tuhan bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diutusnya para nabi untuk memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita di dunia ini sebenarnya untuk mengenal Allah itu ada dua. Bisa dengan memperhatikan alam semesta. Inilah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Allah menciptakan langit, Allah menghamparkan bumi, Allah menciptakan gunung-gunung, pohon-pohon yang rindang, bunga-bunga yang indah. Semua Allah ciptakan dengan teratur, dengan sangat indah. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke dalam malam dan Allah memasukkan malam ke dalam siang. Alangkah indahnya bahasa Al-Quran ini. So, kita tidak tahu kalau malam tiba kemana datangnya siang, kemana perginya siang. Dan kalau siang datang kemana perginya malam. Al-Quran mengatakan bahwa aku memasukkan siang ke dalam malam dan aku memasukkan malam ke dalam siang. Ketika malam tiba, malam masuk, hilanglah malam. Dan ketika malam tiba, siang masuk ke dalam malam, maka hilanglah siang. Maka hadirin yang mulia, tapi yang paling penting itu adalah kita melihat keteraturan alam semesta ini, yaitu bahwa inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Pergantian siang dan malam. Mari kita lihat tanda sederhana ini. Kita renungkan. Kira-kira hadirin yang mulia, seandainya Allah tidak mempergantikan siang dan malam ini, 1 minggu saja, siang seterusnya, saya yakin dunia ini akan panas, akan terbakar dengan kepanasan. Mari kita lihat, kira-kira kalau jam 12 siang itu luar biasa panasnya. Kalau itu bertambah dan bertambah panas, sampai 1 minggu bertambah itu panas, maka semua kehidupan ini akan hangus. Tapi begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika panas itu memuncak, kemudian Allah datangkan malam untuk menghangatkan bumi agar manusia bisa tidur dengan enak. Begitupun juga seandainya malam ini, coba bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang mulia, kira-kira kalau malam ini berlangsung 1 minggu, kita kalau waktu di subuh luar biasa dinginnya, apalagi di tempat-tempat yang dingin kayak di daerah pariwisata seperti Puncak atau di Malino. Itu kalau waktu dinginnya itu ditambah sedemikian rupa selama 1 minggu bertambah, maka dunia ini akan membeku dengan kedinginan. Tapi begitulah kasih sayangnya Allah. Begitu tiba waktu dingin, Allah datangkan lagi matahari untuk menghangatkan bumi agar manusia bisa mencari kehidupan di atasnya. Ini adalah tanda untuk memahami bahwa keteraturan ini adalah ada yang mengaturnya. Dalam bahasa agama kita, inilah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh sederhana supaya kita yakin, suatu saat nanti pemirsa ada yang masuk di supermarket lah atau di mall-mall. Ketika kita masuk itu kan supermarket misalnya, itu kan barang-barang tersusun. Di sini adalah bahan kebutuhan pokok, di sini adalah permainan anak-anak, di sini adalah makanan-makanan. Nah, itu tersusun dengan rapi. Nah, kalau kita masuk ke situ, kemudian kita berpikir, apakah ini barang-barang tersusun dengan sendirinya, begitu rapinya? Tentu kita mengatakan tidak, pasti ada yang susun.
Nah, begitulah juga kita melihat keteraturan alam ini, siang dan malam berganti. Allah ciptakan langit dengan kokoh tidak jatuh-jatuh. Allah hamparkan bumi, Allah ciptakan gunung. Ini keteraturannya luar biasa. Pasti ada kekuatan dahsyat di baliknya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada cara sederhana, lebih sederhana lagi, karena Allah sebenarnya datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ada ungkapan dalam sufistik itu, araftu rabbi bi rabbi laula rabbi lama araftu rabbi. Aku mengenal Tuhanku Allah karena Allah lah yang datang memperkenalkan dirinya kepada aku. Dan seandainya Allah tidak memperkenalkan diri kepada kita, maka kita tidak tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Bagaimana kita mungkin yang sangat lemah, terbatas ini akan memahami sesuatu yang mutlak dan tidak terbatas. Namun karena kasih sayang Allah, Allah memperkenalkan dirinya. Itu di dalam Al-Quran disebut dengan Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Fahamilah Asma'ul Husna ini. Kalau kita fahami nama Asma'ul Husna yang 99 ini, maka insya Allah kita akan diantar untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, hendaklah kita memahami satu persatu daripada Asma'ul Husna ini. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam sampai kepada as-sabur. Semua nama-nama dan sifat Allah ini itu harus kita pahami. Apa yang dimaksud dengan ar-rahman? Apa yang dimaksud dengan ar-rahim? Pelajarilah itu kandungan al-malik, al-qudus, as-salam, al-mu'min sampai kepada as-sabur. Taruh misalnya saya ambil contoh satu saja. Misalnya as-sami, Allah Maha mendengar. Pernahkah kita berpikir bagaimana hebatnya Allah mendengar? Mungkin bapak-bapak yang sudah pernah naik haji ketika tawaf, itu ketika tawaf 7 kali kan singgah di Multasam. Habis itu minum air Sam-Sam. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perhatikan waktu saya ke sana dulu itu lihat, orang itu biasanya berdoa dengan bahasanya masing-masing. Orang Bugis dengan bahasa Bugisnya, orang Minangkabau dengan bahasa Minangkabaunya, orang Makassar dengan bahasa Makassarnya, orang Masendrimpulu dengan bahasa Masendrimpulunya, orang Minang dengan bahasa Minang. Semua memakai bahasanya masing-masing di waktu yang sama. Itu baru di sini. Bagaimana dengan orang yang datang dari Inggris, orang yang datang dari India, Bangladesh, Pakistan, datang dari Australia, dari Jepang, dari Denmark, dari Jerman. Semua berdoa dengan bahasanya masing-masing. Coba bayangkan, manusia berdoa di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan ribuan bahasa yang dipakai. Pertanyaannya apa Allah dengar semuanya? Yakin, pasti Allah dengar semuanya, dan Allah faham semua itu doa. Dan Allah akan mengabulkan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru satu, tentang Allah Maha mendengar. Bagaimana kita kupas Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha pencipta. Semua satu-satu nama dan sifat Allah ini kita bahas satu-satu kemudian kita pahami. Dan kalau kita sudah mengenal ini nama-nama yang 99 ini, kumpulkanlah semuanya itu kepada Allah. Itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika sampai kepada kesimpulan ini, tidak ada lagi kata-kata yang bisa untuk terucap, yang muncul adalah faham. Inilah yang biasa dalam ahli tasawuf katakan, tidak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata dan hanya mampu untuk dipahami. Jadi ketika kita ditanya tentang siapa Allah, jawabannya sederhana, Allah adalah Allah. Dengan tadi melihat 99 nama itu dikumpulkan kepada Allah, itulah Allah yang sesungguhnya. Dan itulah yang kita sembah ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Allah yang seperti itulah yang kita sembah. Mudah-mudahan kajian sederhana ini mengantarkan kita untuk mengenal Allah secara sederhana. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkati kehidupan kita, mengantarkan kita untuk senantiasa taat kepadanya dengan mengikuti perintahnya sesuai yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.